Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan mata kuliah kita terkait dengan ekonomi mikro Islam. Jadi, ekonomi mikro Islam ini ekonomi yang berbicara mengenai perilaku mikro, perilaku kecil, aktivitas ekonomi, meliputi permintaan, penawaran, harga, distribusi, produksi, konsumsi, dan lain-lain sebagainya. Nah, output dari mata pelajaran mikroekonomi Islam ini setidaknya kita mampu menganalisis perilaku-perilaku individu ekonomi di tengah masyarakat. Semacam kenapa sih ketika Ramadan tiba harga-harga sembako itu naik? Atau kenapa sih masyarakat itu cenderung suka memilih barang yang memilih banyak rasa, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Nah, fenomena itu yang dipelajari oleh produsen untuk memahami konsumen. Atau kapasitas berapa produksi kita untuk memenuhi jumlah produsen. Nah, itu singkatnya ya, kita mempelajari ekonomi mikro Islam. Oke, kita lanjut terkait dengan teori dasar permintaan dan penawaran. Apa sih itu permintaan dan apa sih itu penawaran? Nah, harga adalah suatu nilai yang diberikan pada suatu komoditi sebagai informasi kontraprestasi dari produsen pemilik komoditi. Jadi, harga itu adalah cerminan dari nilai yang ada pada satu produk yang diciptakan oleh produsen. Jadi, dia refleksi dari nilai yang ada pada atau alat ukur yang ada pada produk yang diciptakan oleh produsen. Contoh kayak HP. HP itu kan terdiri dari banyak komponen. Terus selain komponen, dia juga terdiri dari berbagai macam fitur, kegunaan, utility, dan lain sebagainya. Nah, dari itu terciptalah harga. Harga ini antara kemampuan biaya produksi dengan kemampuan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, permintaan adalah sebelum lahirnya harga nanti akan terjadi yang namanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu. Demand sama dengan sigma quantities demand, QD. Jadi permintaan adalah jumlah barang yang diinginkan atau yang diminta pada suatu pasar. Jadi permintaan ini adalah di sisi konsumen. Konsumen itu pengguna atau yang membutuhkan barang. Jadi contoh pada bulan Ramadan ini meningkat permintaan kurma. Jadi kurma ini berbuka dengan kurma atau berbuka dengan yang manis itu kan sangat utama ya. Jadi secara otomatis permintaan masyarakat pada bulan Ramadan terkait dengan kebutuhan kurma dengan di bulan-bulan lain cukup berbeda. Nah, fenomena itu yang dikaji oleh atau perilaku ekonomi dengan masyarakat. Ada siklus. Nah, penawaran adalah seluruh jumlah barang yang ditawarkan pada suatu pasar tertentu. Nah, pasar di sini tidak mesti berbentuk pasar yang ada di pasar tradisional, enggak. Ya, jadi pasar itu adalah keinginan konsumen itu seberapa sih. Nah, itu pasar. Jadi, penawaran ini adalah di sisi produsen. Jadi, produsen itu menawarkan barangnya untuk memenuhi dari permintaan tadi. Atau di dalam rumusnya, supply sama dengan PS. Jadi permintaan, ini seorang konsumen. Jadi perilaku konsumen itu bagaimana dia memaksimalkan keuntungan dari sisi konsumen. Apa aja keuntungan dari sisi konsumen? Pertama, dia mendapatkan harga yang lebih rendah. Kedua, dapat kualitas, nilai kegunaan, dan lain sebagainya. Itu nilai maksimal yang didapatkan oleh konsumen. Nah, itu permintaan yang diharapkan oleh konsumen. Contoh kayak kurma. Dia mendapatkan harga yang murah, terus dia mendapatkan barang esensi dari barangnya, dan lain sebagainya. Kemudahan. Kalau di sisi penawaran, itu produsen kepengen memaksimalkan keuntungannya. Apa aja keuntungannya? Pertama, biaya produksinya murah. Terus ketika dia jual harganya tinggi. Jadi ada harapannya. Jadi harapan di sisi konsumen harga rendah, sedangkan di sisi penawaran harga tinggi. Nah, contoh kasus hukum permintaan dan penawaran.
Pada bulan Ramadan, kurma itu permintaan kurma cukup tinggi ya. Alasannya selera mungkin. Yang kedua ada keutamaan dengan memakan kurma, jadi ada bentuk sunnah ya mungkin ya, kekuatan terhadap Rasul. Secara otomatis permohonan kurma untuk berbuka dengan yang manis itu cukup besar. Nah, kita asumsikan bahwa di satu kampung itu ada 100 orang konsumen. Ada 100 yang meminta ya, yang permintaan. Jadi ada 100 orang yang permintaan kurma. Per satu orang itu dikonversi kebutuhannya 1 kilo selama 30 hari Ramadan. Sedangkan produsen hanya mampu menyediakan barang 40 kilo. Harusnya idealnya kan satu orang 1 kilo berarti 100 kilo dong. Tapi produsen hanya menyediakan 40 kilo. Artinya apa? Ada gap ya. Sumber daya yang terbatas tadi 40 kilo dengan permintaan yang cukup besar tadi. Ada gap. Ada sekitar 60 kilo atau 60 orang yang tidak akan mendapatkan kurma. Hanya 40 orang. Nah, 10 konsumen pertama, dia meminta dengan harga, penawarannya. Dia penawaran dengan harga 10.000. Oke, deal. Artinya apa? Tinggal 90 orang. Nah, 10 orang kedua, karena barang ini semakin limited, terbatas, jadi dia menaikkan harga. Dinaikkanlah harga dengan 15.000. Nah, udah 20 kilo dan. Nah, 20 kilo atau 20 orang ketiga, dia membeli dengan harga 20.000. 15.000 udah 20 orang. Berarti tersisa 80 orang, deng. Nah, 80 orang ini memperebutkan 20 kilo kurma. Nanti dia secara otomatis akan meningkatkan penawarannya. Ada yang dia tawar dengan 20.000, 25.000, 40.000, dan seterusnya. Jadi sumber daya yang terbatas membuat sisi konsumen akan menaikkan penawarannya. Secara otomatis harga, refleksi harga antara permintaan dan penawaran. Permintaan tadi 100 kilo cuma tersedia 40 kilo, sedangkan penawaran yang dilakukan oleh konsumen karena semakin limited barang, dia akan refleksi harga itu akan cenderung. Makanya semakin langka barang itu, harga itu akan semakin tinggi. Contoh kayak gas lah. Semakin tinggi gas, secara otomatis permintaan di bawah akan naik dengan persennya. Jadi refleksi harga adalah pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, sehingga mencerminkan harga. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Pertama, harga barang yang dimaksud. Jadi, faktor yang mempengaruhi permintaan itu harga barang lagi. Jika harga kurma 5.000, permintaan itu akan semakin banyak. Beda jika harganya 100.000. Hanya orang-orang yang memiliki dan kemampuan punya budget yang akan memiliki. Contoh HP ya. Kalau HP Android dulu harga 5 juta, mungkin di satu desa hanya 1-2 orang. Tapi ketika harganya 1.500.000 atau 2 juta, semua orang bisa memiliki HP Android. Jadi gitu. Harga barang itu sangat mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi permintaan kedua yakni harga barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pengganti atau serupa yang nilainya bisa sama. Contoh kayak HP. Jadi ada HP yang harganya mahal, dilihat lagi nanti barang yang lain yang kualitas, kuantitas, atau kegunaannya bisa sama. Harganya lebih murah. Nanti secara otomatis orang itu akan mencari barang yang substitusi. Jadi secara otomatis harga yang mahal, iPhone yang 5 juta karena ada pesaingnya, nanti dia akan tergerek menjadi lebih rendah. Tidak bisa memberikan harga yang terlalu jomplang dengan kompetitornya. Itu teman-teman sekalian. Jadi harga barang substitusi atau yang serupa, yang nilai kegunaannya bisa sama dengan dia, itu akan menggerek, mempengaruhi permintaan. Terus rata-rata pendapatan. Jadi income seseorang atau pendapatan atau isi dompet seseorang itu akan meningkat, akan menentukan permintaan. Contoh, ketika masyarakat Bima telah panen jagung, secara otomatis ketika mereka panen jagung uangnya banyak. Nah, permintaan akan barang-barang yang bagus, jilbab, baju-baju dan lain sebagainya, itu kan menyesuaikan dengan isi pendapatan. Lantas gimana kalau nggak punya pendapatan? Ya dia nggak akan ada permintaan. Jadi selera permintaan seseorang itu mengikuti isi dompetnya. Terus jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini juga yang menentukan permintaan. Contoh ya tadi kayak ada 100 orang, ada 100 orang yang butuh kurma idealnya. Tapi tidak semua bisa dapatkannya. Terus estimasi, perkiraan, ramalan. Estimasi itu ada estimasi biaya, perkiraan, ada musim yang tidak menentu, ramalan dan sebagainya. Ini kan juga mempengaruhi harga
Ketika terjadi bencana, biaya produksi akan meningkat atau perkiraan harga dolar naik, menambah biaya produksi. Nah, selera lokasi dan distribusi. Nah, semakin jauh jangkauan distribusi kan semakin besar biaya kos produksinya. Umpamakan ngirim baju lah ke Papua, itu kan biaya ongkirnya cukup besar. Nah, secara otomatis itu akan semakin menaikkan harga. Kalau harganya naik, kemampuan daya beli di sana tidak terlalu tinggi, ya secara otomatis permintaan itu akan tumbuh. Selera. Nah, selera itu tidak sama. Setiap daerah itu beda-beda. Contoh di Lombok sukanya makan pedas. Kalau di Jawa sukanya makan manis. Jadi setiap produk-produk itu tidak bisa masuk ke suatu daerah. Ada selera dulu, ada selera yang berbeda-beda. Lokasi juga demikian dan lain-lain sebagainya. Itulah faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi naik turunnya permintaan dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Nah, ini hukum permintaan. Jadi hukum permintaan tuh bila harga naik atau permintaan, bila harga naik secara otomatis permintaan itu akan turun. Bila harga turun, permintaan akan naik. Nah, contoh kayak HP tadi ya. Jika harga HP 5 juta, orang yang meminta atau respon permintaan itu hanya orang-orang yang memiliki budget atau ekonomi atas lah. Nah, ketika HP itu harganya murah, terjangkau 1,5 juta sampai 2 juta, secara otomatis membuat kesempatan masyarakat yang ekonomi ke bawah itu juga ikut merespon, ya, pengen memiliki HP gitu. Nah, begitu. Jadi harga itu mencerminkan kuantitas permintaan. Ketika harganya lebih rendah, permintaan itu akan menurun. Contoh ya, ketika bulan Ramadan nanti, di akhir-akhir Ramadan nanti ada diskon besar-besaran. Itu secara otomatis merespon permintaan, meninggikan permintaan masyarakat. Nah, gitu. Jadi teman-teman selaku pelaku ekonomi atau produsen, dia akan melihat fenomena ini. Atau dalam istilah ekonominya, ceteris paribus. The other thing all held constant. Jadi gitu. Jadi ingatlah terdapat dua efek yang mempengaruhi, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek pendapatan itu sangat menentukan. Jadi semakin besar pendapatan orang, dia akan kemampuan daya belinya juga semakin. Atau efek substitusi, orang itu dengan sendirinya kalau dia menilai barang ini mahal, terus ada barang pengganti, dia akan mencari substitusinya. Atau kita beli baju lebaran, kita beli toko yang ini dia menawar dengan harga yang mahal gitu. Terus ada toko yang di sampingnya yang menawarkan barang yang bagus juga tapi harganya atau lebih murah. Nah, secara otomatis orang itu akan pindah dan ini akan membuat penawaran itu akan berubah atau harga itu akan berubah. Jadi gitu. Nah, pergerakan dalam kurva permintaan. Jadi selama hanya harga yang berpengaruh terhadap permintaan, maka permintaan hanya bergerak sepanjang kurva. Jadi jika fenomena harga tadi ya sebagai variabel naik turunnya permintaan. Jika harga naik, permintaan akan turun. Jika harga turun, permintaan secara otomatis akan naik. Nah, lihat di kurva A. Ini kurva A nih. Harga, anggap aja harga 50.000. Nah, permintaannya hanya 10 orang. Nah, jika harganya 50.000, permintaannya meningkat menjadi 100 orang. Nah, jika harganya 30.000, permintaannya hampir 200 orang. Jadi gitu, harga itu mencerminkan naik turunnya permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu pasar tertentu. S sama dengan sigma IS. Penawaran itu di sisi produsen. Nah, produsen ini mengkaji fenomena tadi, permintaan tadi. Nah, dan mengkaji juga kira-kira kapasitas produksinya berapa. Jadi teman-teman di awal pertemuan pertemuan awal kemarin itu kan ada 3 masalah utama ekonomi. Pertama, sumber daya yang terbatas. Jadi contoh kayak gas, kebutuhan masyarakat satu kampung 100 orang, gas hanya berapa? 70 sampai 80 hanya. Ada sumber daya yang terbatas, tidak memenuhi. Ketika sumber daya yang terbatas membuat orang itu menentukan pilihan apakah memunculkan choice ya. Dia akan melanjutkan membeli dengan harga yang lebih mahal atau dia akan mencari alternatif lain. Bisa dengan kayu bakar, bisa dengan dia mencari ke desa-desa yang lain dan sebagainya. Nah, inilah di sisi choice tadi ya. Oke teman-teman sekalian, jadi penawaran ini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Harga barang yang dimaksud. Sekali lagi, jika harga barang itu naik, atau harga barang itu naik,
secara otomatis penawaran barang pun akan naik itu. Jadi prinsip ekonomi itu bagi produsen memaksimalkan seuntung-untungnya. Jadi tapi jika dia di sisi konsumen, dia akan memaksimalkan serendah-rendahnya. Jadi semua itu sesuai dengan kepentingan yang masing-masing. Jika kita sebagai konsumen, kita kepengen mendapatkan harga murah, kuantitas barang yang bagus. Tapi di sisi produsen, itu juga kita menawarkan barang, juga ini untung seuntungnya. Nah, contoh, lagi harga bagus nih, barang bawang merah mahal, secara otomatis akan membuat si produsen bawang merah itu akan memproduksinya. Dia akan memaksimalkan. Terus barang substitusi sama tadi ya. Struktur biaya bahan baku sangat penting. Jadi jika harga bahan bakunya mahal atau struktur biayanya mahal, biaya tenaga kerja, biaya tanah dan lain sebagainya, ini juga mempengaruhi dari orang karena dia akan menambah nilai cost tidak sebanding dengan harga yang dia tawarkan. Orientasi produksi, estimasi perkiraan harga, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, hukum penawaran, bila harga naik maka penawaran relatif akan naik. Bila harga turun, penawaran pun turun. Nah, logikanya gimana? Ya tadi, jika harganya naik secara otomatis di sisi produsen dia akan menaikkan penawarannya. Jadi semakin banyak barang yang dia tawarkan karena dia menilai ada keuntungan. Namun jika harga turun secara otomatis penawaran akan turun. Nah, kita lihat pergerakannya. Nah, pergerakan sepanjang kurva penawaran hanya terjadi bila harga yang berubah. Nah, kita lihat ya, di sisi yang paling ini, harga, kita asumsikan harga 50.000. Nah, penawarannya hanya 50 orang. Penawaran jadi barangnya hanya 50 pieces. Ya, contoh kayak HP. Harga HP 5 juta. Yang dia produksi ya 50 unit aja. 50 unit. Nah, ketika harga HP 3 juta, dia udah bisa menaikkan produksinya ke 100 unit. Nah, jika harganya 2 unit, dia udah bisa menaikkan produknya dan menawarkan produk HP-nya ke angka 1.000 mungkin ya, gitu. Jadi gitu. Jadi produsen itu dia ketika harga naik dia akan menawarkan. Nah, ini fenomenanya teman-teman sekalian. Nah, dari kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan akan menciptakan hukum permintaan dan penawaran. Titik equilibrium, ya. Titik tengah ini yang bukan harga. Sekian pelajaran terkait dengan keseimbangan permintaan dan penawaran. Kita lanjutkan mata kuliah kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.